Halo semuanya, hari ini Bu Bidan akan membahas tentang apa sih yang terjadi selama persalinan. Baik, perkenalkan bunda-bunda semuanya, saya dengan Bu Bidan, dan pada channel ini Bu Bid akan menjelaskan banyak hal mengenai kebidanan, jalan-jalan, dan juga pendidikan. Sebelum memulai bahasan pada hari ini, Bu Bid ingin mengingatkan bunda-bunda semuanya, jangan lupa untuk pencet tombol like, komen, dan juga jangan lupa untuk subscribe ya. Bu Bid ini sering sekali mendapatkan pertanyaan seperti ini. Bu Bid, kira-kira pada saat persalinan itu apa yang akan terjadi pada saya? Nah, jadi banyak sekali bunda-bunda yang belum mengetahui gambaran apa sih yang akan terjadi dengan tubuhnya, dengan bayinya pada saat dia melahirkan. Oleh karena itu, Bu Bid akan menjelaskan dengan detail pada bagian ini apa sih yang terjadi pada bunda dan bayi pada masa persalinan. Baik, pada saat bunda-bunda sudah memasuki trimester ketiga akhir, di mana bunda-bunda sudah memasuki fase melahirkan yang ditandai dengan adanya kontraksi yang teratur setiap 10 menit sekali ya bunda-bunda, dan juga adanya lendir darah yang keluar dari misfi kita. Baik, nah itu kenapa sih kok bisa begitu? Nah baik, Bu Bid akan menjelaskan dulu tentang kontraksi ya bunda-bunda, bahwa kontraksi ini sebenarnya terjadi pada rahim bagian atas ya, seperti yang ada di gambar ini. Jadi sebenarnya yang berkontraksi itu adalah rahim kita. Rahim kita akan mendorong bagian atasnya ya bunda-bunda, itu akan mendorong bayi untuk keluar. Itulah kenapa ada yang namanya kontraksi. Nah, kontraksi ini bunda-bunda tidak terus sakit, itu tidak seperti itu. Jadi ada fase yang namanya kontraksi, yaitu dalam beberapa menit sekali itu akan kontraksi. Nah, pada awal-awal biasanya kontraksinya ini masih sedikit-sedikit, masih ya paling tidak 10 menit sekali. Namun semakin mendekati persalinan ini akan semakin sering begitu. Jadi ini yang dinamakan sebagai kontraksi. Nah, sekarang efek dari kontraksi ini apa? Pada saat rahim bagian atas itu mendorong bayi untuk keluar ya, seperti gambar ini, maka serviks atau mulut rahim yang awalnya tertutup seperti ini, bunda-bunda, ini akan membuka sedikit demi sedikit. Nah, adanya pembukaan inilah yang akan menyebabkan adanya lendir dan darah yang keluar dari misfi kita begitu. Nah, sekarang pembukaan serviks ini bisa seberapa banyak Bu Bidan? Nah, itulah kenapa ya bunda-bunda ada yang namanya pembukaan satu. Pembukaan satu itu berarti membukanya serviks ini ya bunda-bunda, mulut rahim ini membuka 1 cm. Sekitaran jarinya Bu Bid ini bisa masuk ya ke dalam ini begitu. Nah, kemudian kalau buka 2 berarti 2 cm, buka 3 berarti 3 cm. Nah, begitupun dengan buka 10. Buka 10 berarti buka 10 cm ya bunda-bunda sekitaran ini. Nah, 10 itu biasanya ini sudah membuka dengan sempurna untuk bayi ini bisa keluar dan bisa lahir begitu. Oke, sekarang kita akan membahas lebih lanjut lagi tentang fase-fase apa saja sih yang ada dalam persalinan. Apakah persalinan ini langsung buka serviksnya langsung bayi keluar? Nah, itu tidak begitu ya bunda-bunda, bahwa dalam persalinan ini ada fase-fasenya. Yang pertama yaitu fase laten, atau ini pembukaan dari serviks ya bunda-bunda, itu baru sekitaran 1 sampai dengan 4 cm. Jadi mulut rahimnya masih membukanya sekitaran itu, 1 sampai dengan 4. Ini masih kecil sekali ya, sekitaran 2 jari Bu Bidan ya. Nah, itu sampai dengan 4 cm. Nah, ciri-cirinya ini sangat-sangat khas sekali. Apa khasnya? Kontraksinya ini masih tidak terlalu banyak. Biasanya masih sekitaran 1-2 kali dalam 10 menit. Jadi ini ibaratnya masih masa-masa awal, masih masa-masa persiapan dari bayi ini akan keluar begitu. Fase laten ini bisa ada sekitaran 8 jam ya bunda-bunda. Namun kadang-kadang pada bunda-bunda tertentu ada yang buka 1
sampai dengan 1 minggu, bahkan 2 minggu itu ada. Nah, dalam keadaan seperti ini, maka ini harus dalam pengawasan Bu Bidan ataupun juga dari Pak Dokter begitu ya. Kemudian sekarang fase aktif. Nah, kenapa sih kok dibilang fase aktif? Fase aktif ini berarti adalah fase yang sudah rahim kita sudah mulai aktif berkontraksi. Nah, ini biasanya ya bunda-bunda pada pembukaan 5 sampai dengan 10 cm begitu. Menariknya di sini, kontraksi ini sudah semakin banyak ya bunda-bunda. Ini kontraksinya bisa sampai 3 sampai dengan 5 kali dalam 10 menit ya bunda-bunda. Jadi kalau misalnya bunda-bunda hitung ya, misalnya sakitnya, kencengnya, itu bisa sampai 3 sampai dengan 10 menit. Dengan durasi yang sudah lebih panjang, ini bisa sampai dengan 45 detik sampai dengan 60 detik per kontraksinya begitu. Jadi bisa dibayangkan ya bunda-bunda, kalau masih di fase laten ini biasanya bunda-bundanya masih santai-santai, masih bisa jalan-jalan, kemudian juga masih tersenyum, masih bisa bercanda begitu dengan keluarga di tempat Bu Bidan. Namun biasanya pada saat sudah masuk di fase aktif ini ya bunda-bunda, ini sudah mulai sakitan begitu. Apalagi kalau sudah bukanya sudah buka 9 sampai buka 10, ini sudah sakitnya sudah luar biasa sekali gitu loh. Jadi pada saat fase aktif ini memanjang lebih dari 8 jam, ini biasanya memang sudah ada sesuatu, entah itu bermasalah di kontraksinya ataupun lain-lainnya, sehingga itulah mengapa Bu Bidan sebaiknya merujuk kasus-kasus seperti ini itu bisa ke puskesmas yang ponet ataupun ke klinik ataupun ke rumah sakit begitu. Nah, bunda-bunda jangan langsung mikirnya, waduh saya kalau dirujuk saya pasti operasi. Itu tidak seperti itu ya bunda-bunda, bahwa untuk mencapai operasi itu ada banyak sekali tahapan ya bunda-bunda. Jadi tidak langsung operasi begitu. Nah, sekarang apa sih yang akan terjadi dalam fase laten dan fase aktif ini? Nah, jadi rahim kita akan mendorong bayi kita untuk keluar. Semakin rahim ini mendorong, kemudian serviks akan semakin membuka begitu ya, seperti yang ada dalam gambar ini. Dan pada satu waktu maka air ketuban, cairan ketuban ya, ketuban ini adalah balon yang melindungi bayi yang di dalamnya ada airnya, ada air ketubannya begitu. Nah, pada saat kontraksi ini sudah semakin sering, maka ketuban ini akan pecah dengan sendirinya, ataupun kadang-kadang ini tidak pecah sampai dengan persalinan, sehingga Bu Bidan harus memecahkannya dengan manual begitu. Apakah sakit? Tidak, ini tidak sakit ya bunda-bunda. Itu dulu dari Bu Bidan. Bu Bidan akan menjelaskan lebih lanjut tentang apa yang terjadi pada fase persalinannya, apa yang terjadi dengan bayinya nanti keluarnya, muternya itu bagaimana, itu pada video yang kedua ya bunda-bunda. Baik, jika bunda-bunda masih ada pertanyaan, maka bunda-bunda silahkan komen di bawah ini, ataupun juga bisa follow Bu Bidan di Instagram, TikTok, dan juga di Facebook group ya. Baik, itu dulu dari Bu Bidan. Sehat selalu bunda-bunda semuanya.